dengan hukuman finansial koruptor, ya. Sepertinya di pertemuan kita keempat kalau nggak salah tentang biaya sosial itu juga sudah kita sudah kita lakukan pemahaman bagaimana kerugian negara ya terkait dengan para koruptor ini ya. Jadi memang tidak imbang kalau kita kita sejajarkan antara kerugian dan pendapatan negara terkait dengan apa yang sudah dia yang sudah dia ambil ya oleh negara tersebut. Malah negara merugi ya sifatnya gitu karena ada biaya sosial tersebut. Nah, disinilah nanti kita bersama-sama lebih memahami lagi ya seberapa besar memang ya kerugian negara akibat dari para koruptor ini. Ya, jadi memang seperti sebelumnya sudah saya katakan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Indonesia ini memang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ya ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya setiap harinya ya mungkin di media elektronik ya terkait dengan televisi itu menyatakan bahwa banyak sekali kenaikan-kenaikan terkait dengan harga tempe aja ya. Sekarang produsen tempe itu melakukan demo ya. Jadi dia tidak melakukan produksi lagi karena kedelainya cukup tinggi. Berikutnya terkait dengan minyak. Ya, minyak coba tuh berita di TV ya, minyak kan cukup langka ya. Ternyata apa yang terjadi ya, minyak ditimbun ya sebanyak-banyaknya ya. Kemudian sehingga di pasaran itu sedikit ya, kemudian harganya menjadi menjulang tinggi karena banyak konsumen yang membutuhkan, tetapi barang nggak ada, akhirnya harga pasti tinggi ya itu. Kemudian banyak sekali ya sekarang daging sapi ya cukup tinggi harganya. Nah, hal-hal ini kalau ditelusuri pasti ini oknum ya oknum yang melakukan seperti ini ya sehingga ekonomi Indonesia tidak stabil ya. Kalau ekonomi di Indonesia nggak stabil, banyak koruptornya, otomatis investasinya juga berkurang. Orang-orang tidak mau berinvestasi di Indonesia ya, akhirnya apa? Terjadinya ketimpangan pendapatan juga terjadi ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang banyak uang ya, itu luar biasa ya, dihambur-hamburkan beli tas 1 miliar atau 2 miliar ya. Tapi yang di lain tempat ya itu cukup miris ya kehidupannya sehingga dampaknya cukup terasa ya terkait dengan kesehatan ya. Kemiskinan ini luar biasa di Indonesia juga cukup tinggi ya angkanya kemiskinan dari dulu dari saya kecil sampai sekarang negara kita berkembang terus ya. Kembang terus, kalau kembang terus di tanaman bagus banget ya. Tapi kalau di negara ya kembang terus kapan majunya gitu ya. Nah, inilah. Kemudian turunnya tingkat kebahagiaan. Ya. Mengapa ya turunnya tingkat kebahagiaan? Ya sekarang gimana mau bahagia kalau dia miskin? Gimana mau bahagia kalau dia nggak makan? Gimana kalau dia bahagia kalau dia di PHK? Ya, ini cukup miris ini kerugian yang luar biasa. Ini dari segi fisik dan juga segi mental, ya. Begitu pula keluarganya. Sekarang kepala keluarga di PHK, ya. Ya, yang kerja cuman ayahnya, ya. Tidak dapat pesangon ataupun oke lah dapat pesangon, tapi setiap hari keluar terus, ya. Otomatis duit habis, ya. Gitu. Apalagi sekarang ada pandemi dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin pernah juga saya paparkan terkait dengan kerugian negara, ya. Ini terkait dengan putusan MA, ya memang saya ambil pada tahun 2015 yang baru di-share di sini. Ya, memang cukup tinggi sekali di presentasinya di swasta, ya. Di swasta dan lainnya ini cukup
Presentasinya cukup tinggi, ya. Untuk terpidana korupsi paling tinggi di pegawai negeri sipil, ya, gitu. Kerugian negara yang paling tinggi di swasta, ya, 82,6%, ya, itu 82,6 triliun, ya, gitu. Jadi totalnya di tahun 2015 ini terpidana korupsi ada 2.551 kasus dengan kerugian negara 203,9 triliun. Ya. Jadi ini cukup miris ini kalau duitnya ini masuk, luar biasa ini, ya. Tapi itu tadi malah kita yang rugi, ya. Ruginya segitu. Ruginya 203 triliun. Luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita melihat lagi, ya, jadi kerugian negara versus hukuman koruptor memang tidak sebanding, ya. Yang tidak saya katakan tidak sebanding karena antara putusan pengadilan, ya, yang diberikan kepada para koruptor ini lebih rendah, ya, dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Jadi jaksa misalnya menuntut berapa triliun, ya, yang tadi di poin di slide 5 itu hanya berapa persennya saja yang kembali. Misal kita tuntutan jaksa 1 triliun, ya. Tapi yang kembali hanya berapa ratus juta. Gitu. Masih mending, terkadang masih berapa puluh juta. Karena juga dikurangi dengan biaya sosial. Ya, biaya sosial di sini misalnya biaya dia ditahan, makan minumnya, fasilitas yang lainnya, ya dikurangin itu. Kemudian pada saat kita mencari saksi, mencari bukti, jadi itu sebenarnya nggak imbang gitu loh. Apa yang kita dapatkan, negara dapatkan dengan para koruptor yang diambil dari negara. Berikutnya hukuman finansial, ya, kepada terpidana korupsi ini juga masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Ya, ini finansial maupun non finansial artinya adalah dia dihukum misal tuntutannya harusnya berapa tahun penjara, ya, tetapi ya dari pengadilan, ya, diketok palunya hanya misal harusnya 10 tahun menjadi 5 tahun. Belum lagi nanti di perjalanan waktunya setiap tahun dikurangi lagi. Jadi hanya berapa tahun aja dia dalam kurungan. Ya, inilah yang saya anggap menjadi ketidakadilan. Ya. Kemudian mungkin Anda mendengar melihat juga mungkin di televisi terkait dengan kasus yang seseorang perangkat desa yang melaporkan kejadian korupsi di desanya, malah dia yang dipenjarakan. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah dengar atau lihat televisi? Pernah, Ibu. Wanita kalau tidak salah. Iya, perangkatnya adalah perempuan, ya, masih mempunyai anak kecil, dan sekarang Mahfud MD menyatakan untuk di SP3-kan, ya, karena dia dinyatakan memang tidak menggunakan yang diberikan ke dia gitu ya. Lucu juga memang, ya, cukup viral juga ya ini. Dia melaporkan kejadian korupsi di desanya, tetapi malah dia yang dijatuhkan hukuman akibat korupsi. Nah, terkait dengan korupsi ini harus Anda pahami, ya, bahwa adanya saksi terpidana korupsi, ya. Jadi kalau memangnya dia dikategorikan korupsi, harus ada saksi dan bukti. Ya, saksi dan bukti inilah yang bisa membuat dia dipenjara. Ya, tidak hanya dipenjara, juga dia juga mengeluarkan secara finansial apa yang diambil, ya,
Jadi misalnya dia korupsi terkait dengan pembelian alat kesehatan, ya. Di situ berapa jumlah alat kesehatan yang dia korupsi. Nah, disinilah para koruptor ini dilakukan pidana, ya. Jadi ada secara penjara juga secara finansial. Nah, tetapi di sini yang kesulitannya adalah saksi. Saksi dan buktinya yang agak sulit sekarang, ya. Jadi kalau saksi dan buktinya tidak kuat, maka susah untuk dia dimasukkan atau jebloskan ke dalam penjara. Nah, ini terkait dengan pengenaan hukuman finansial, ya, menurut pekerjaan terpidana korupsi, ya, dari Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa terkait pengenaan hukuman paling rendah ini paling tinggi kepala daerah, ya, 55,40%, ya. Untuk kerugian negaranya di sini paling tinggi adalah di lembaga independen, ya, lembaga independen kayak LSM kayak gitu, ya. Ini 52,37 triliun, ya, yang kembali hanya 0,57%, ya. Jadi cukup miris, ya, itu. Yang kepala daerah cukup tinggi, ya, 1,39 triliun yang dia yang dia korupsi, dan kembali 55,40% dari 1,39 triliun tersebut. Ya. BUMN, BUMD ini dari 4,49 triliun yang kembali 47,31%. Ya. Jadi kalau di total semuanya terkait dengan pengenaan hukuman finansial menurut pekerjaan terpidana korupsi dari 128,23 triliun itu hanya 10,57%-nya saja. Bayangkan, ya, cukup rugi, ya, negara terkait dengan terpidana korupsi ini. Nah, jadinya memang kalau menurut hukuman finansial ini menurut decision theory, ya, dari Becker tahun 1968 menyatakan bahwa para koruptor ini artinya hukuman finansial ini tidak memberikan efek jerah. Saya katakan benar, ya. Jadi kalau memangnya sedikit, ya, baik itu dihukum penjara maupun secara finansial sedikit, otomatis ya nggak ada efek jerahnya, kecuali, ya, sudah ada hukum menyatakan misal kalau dia telah merugikan uang negara 1 miliar maka hukuman mati, ya, atau hukuman seumur hidup tanpa dikurang-kurangi lagi, walaupun dia itu bertobat atau apa, udah nggak kurang seumur hidup, dia nggak bisa keluar dari penjara. Ya, lebih dari 1 miliar ya udah hukuman mati. Mungkin itu ada efek jerahnya, ya. Nah, ini memang saya sih menginginkan didok, ya, hal-hal kayak gini gitu, ya, biar semua tidak melakukan tindakan korupsi. Ya, itu, ya, ini. Jadi penting perlu diingat bahwa hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi. Jadi ini yang penting sekali, ya, para atasan, ya, yang di luar sana ini dalam hal melakukan hukuman finansial harus diperhitungkan biaya sosial korupsi dan juga mempertimbangkan dampak sosial korupsinya. Jadi tidak hanya memberikan hukuman para koruptor saja, tetapi dampaknya atau biayanya juga harus dipertimbangkan. Siapa yang setuju sini koruptor dihukum mati? Ada yang setuju, ada pada nggak ada yang setuju? Dari 53 mahasiswa.
Setuju, Ibu. Setuju dimatikan? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Iya ya, jadi kadang saya kalau membicarakan para koruptor ini cukup gemes ya. Gemesnya itu tadi cukup licin ya, perbuatannya tuh artinya kayak kebal hukum gitu ya. Kemudian negara dirugikan, makan uang rakyat kok enak banget ya. Pergi ke luar negeri dan sebagainya ya, berfoya-foya gitu. Kecuali dia korupsi kemudian dibagikan ke masyarakat miskin misalnya. Kembali lagi ke masyarakat miskin. Tapi sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Ya itulah ya, negara kita cukup miris ya. Jadi saya harapkan Anda sekalian ya 20-30 tahun yang akan datang adalah sebagai pemimpin di Indonesia. Harapan saya bersihkan sekarang kita bersama-sama ya, bersihkan diri kita, introspeksi diri ya. Integritas kita tingkatkan ya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Ya, jadilah pemimpin yang amanah ya, yang jangan mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Gitu. Ya itu pertemuan kita yang sebenarnya itu yang kelima ya, tapi saya memberikan yang keenam ya itu. Kemudian sekarang yang